Bukannya kita harus perfect dulu baru bisa ketemu Tuhan. Pada saat kita tidak sempurna, kita ketemu Tuhan. Kita dijamah oleh Tuhan, kemudian kita jadi sempurna. And that's the God that I know. And I would never betray Him for nothing else. Not for fame, not for love, not for anybody, not for anything. I would never betray my God, Jesus Christ, for nothing else in this world. Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Bagaimana kabar saudara sekalian? Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk terus memuliakan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Selagi kita masih menghela nafas pemberian Tuhan, maka sebisa mungkin kita buat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur bahwa pada kesempatan ini saya bisa menanggapi satu video yang sangat menarik, video yang luar biasa yang memberikan motivasi bagi kita sekalian, yaitu video yang ada di depan tadi, bagaimana seorang Agnes Mo bisa memberitakan Kristus, memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus waktu dia live dalam, kalau tidak salah itu acara Natal di salah satu TV swasta di Indonesia, yaitu Indosiar. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur bahwa dalam video tadi saudara-saudara bahwa artis Agnes Mo, keberaniannya yang pernah kita tahu dari dulu-dulu sampai hari ini tidak berubah dalam hal bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus di depan umum, di depan publik, bahkan saat live di televisi atau dalam acara apapun. Seorang Agnes Mo adalah satu teladan yang luar biasa bagi semua orang Kristen, termasuk pendeta-pendeta tentunya, bahwa ada seseorang yang sangat berani menyaksikan Kristus, apalagi dalam konteks Indonesia yang minoritas Kristen, tapi ada seorang yang sangat terkenal di Indonesia, sangat berprestasi, bahkan prestasinya bukan hanya di Indonesia, tapi sudah go internasional. Tetapi satu nama yang paling dia pegang, yang paling dia agungkan dan sering dia beritakan, dia ceritakan, dia saksikan adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dari video tadi, kekasih-kekasih Tuhan, Agnes Mo mengatakan bahwa dia tidak akan mengkhianati Yesus dengan apapun, termasuk gara-gara cinta dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bikin video karena pemberitaan di media segala macam yang ada dugaan Agnes mungkin bisa menjadi mualaf dan lain sebagainya. Tapi dari statement Agnes Mo beberapa waktu yang lalu dalam suasana Natal yang di Indosiar itu, Agnes Mo sangat luar biasa menceritakan tentang Yesus. Dia ceritakan bagaimana kita manusia ini tidak sempurna, tapi kita yang tidak sempurna ini kalau datang kepada Tuhan, Tuhan jamah kita, Tuhan akan menyempurnakan kita, dan itu luar biasa. Itu menjadi alasan kenapa Agnes Mo tidak mau mengkhianati Yesus dengan apapun. Wow, luar biasa. Jadi clear sudah bahwa kalau kita, saya atau siapapun bertanya-tanya, karena ya banyak kita yang mengidolakan Agnes Mo sebagai seorang artis luar biasa, dan khusus bagi orang Kristen sebagai artis beragama Kristen. Wow, saya pikir Agnes Mo adalah salah satu teladan yang luar biasa bagi orang Kristen di Indonesia, di mana dia berani menyaksikan Kristus. Dan kalau ada kekhawatiran, ya, ada harapan, oh semoga Agnes Mo jangan tinggalkan Yesus hanya gara-gara cinta. Semoga Agnes Mo jangan nikah beda agama dan lain sebagainya. Terjawab sudah melalui statement Agnes. Dan tentu kita berharap, kita mendoakan orang seperti Agnes ini
supaya tetap menjadi saksi dan apa yang dia katakan betul-betul selaras dengan kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi singkatnya bahwa ada beberapa hal menarik ya yang bisa saya lihat dari video Agnes Mo tadi, bahwa ternyata Agnes Mo ini punya keberanian luar biasa menceritakan Yesus di Indonesia. Wow. Sekali lagi, di Indonesia. Kalau ceritakan Yesus di daerah-daerah yang mayoritas Kristen, itu biasa. Apalagi levelnya sudah orang terkenal, orang yang sangat berpengaruh, yang populer seperti Agnes Mo ini. Wow, saya pikir ini luar biasa. Saya pernah memberi semangat kepada seorang pengusaha Kristen. Ya, dia kenal saya. Lalu dia juga berani menyatakan Yesus di depan umum. Walaupun ada begitu banyak orang-orang yang tidak seiman di situ, tapi dia berkata di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, Tuhan dan Juru Selamatku. Dan waktu saya bincang-bincang dengan beliau atau saya dapat kesempatan berkhotbah menguatkan, saya menyebutlah tokoh atau sosok Agnes Mo ini. Ya, selebriti Agnes Mo. Agnes Mo semakin berani menyaksikan Yesus, tapi prestasinya tidak turun-turun. Karirnya tidak turun-turun. Fakta juga banyak orang yang kemudian bersaksi bahwa demi jabatan mereka rela tinggalkan Yesus. Demi pasangan hidup mereka rela tinggalkan Yesus. Demi kenyamanan pribadi mereka rela tinggalkan Yesus. Karena mereka anggap penghambat mereka terkenal, penghambat mereka menjadi kaya, penghambat mereka mendapatkan kedudukan tinggi, penghambat mereka mendapatkan sukses yang besar adalah nama Yesus. Tapi lihat, berbanding terbalik dengan kesaksian Agnes Mo yang begitu berani menyaksikan Tuhannya, begitu berani menyaksikan Juru Selamatnya yang adalah Juru Selamat dunia, tapi semakin Tuhan angkat, semakin Tuhan angkat, semakin Tuhan angkat. Dan bagi saya itu luar biasa sekali. Ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwa percayalah di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat. Hanya nama Yesus. Percayalah, Matius 28 ayat 18. Yesus dan segala kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepadaku. Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Ya. Setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku, yang di atas langit, di bumi, di bawah bumi, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dialah pribadi penguasa dunia akhirat. Itu nama-nama yang berkuasa. Itu nama-nama yang punya power. Itu nama-nama di atas segala nama. Jadi ketika saya mendapatkan penggalan video di depan tadi, saya bilang wow, luar biasa. Ya, bahwa keberanian Agnes Mo ini memotivasi semua orang Kristen. Kita tidak perlu menghina agama orang lain, tapi kita juga jangan pernah takut menceritakan Yesus Tuhan yang adalah sentral kehidupan. Bukan hanya iman kita, sentral kehidupan sesungguhnya. Kehidupan di dunia ini mau diberkati, mau masuk surga, hanya itu nama. Tidak ada yang lain. Saya yakin orang percaya yang nonton ini, saudara sudah mengaminkannya. Orang yang tidak percaya mungkin dia marah, mungkin dia maki, mungkin dia hina. Saya pendeta Mel Atok sudah terbiasa mendapatkan makian-makian itu ketika saya menceritakan nama Yesus. Tapi orang yang memaki harus tahu bahwa kami menceritakan nama ini karena kami mengasihi orang yang memaki kami itu. Atau orang yang tidak percaya. Ketidakpercayaan kepada Yesus adalah kerugian besar. Kepercayaan kepada Yesus adalah keuntungan besar. Makanya Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah apa? Keuntungan. Maka bagaimana mungkin kami mengaku kami mengasihi Tuhan, tapi kami tidak mengasihi jiwa-jiwa yang lagi dibutakan oleh setan dan
Setan bekerja begitu rupa membutakan orang sehingga orang menganggap nama Yesus adalah nama yang paling bikin masalah. Padahal itu nama yang paling dahsyat. Jadi ya kita bersyukur Tuhan bangkitkan orang-orang seperti Agnes Mo dan artis-artis sejenis Agnes Mo di Indonesia yang sudah cakep, pintar, apalagi berprestasi, tapi juga berani bersaksi. Saya kenal banyak pengecut yang takut bicara Yesus di depan umum. Takutnya minta ampun. Karena mereka lebih pikir hal-hal lahiriah. Mereka tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Mereka hanya pikirkan perkara-perkara yang di bawah. Makanya mereka tidak berani menyatakan Yesus. Yang kedua yang saya jumpai dari video tadi. Wow, ini di televisi swasta dalam posisi live di Indosiar, Agnes Mo memberitakan Injil. Ini orang yang tipenya ialah segala peluang, segala kesempatan dipakai. Hidup ini adalah kesempatan, bukan saja kesempatan untuk menerima Yesus, tapi kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan bagi saya ini luar biasa. Saudara-saudara, Alkitab berkata dalam Efesus pasal 5 ya. Ayatnya yang ke-16 itu. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kata pergunakan di sana dia pakai kata Yunani exagoroso. Ya. Exagoroso itu artinya tebuslah. Selamatkanlah waktumu. Ya. Saya pastikan dulu ya. Efesus 5 ayat 16 itu. Saya ngomong benar ayatnya demikian. Betul. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Wow, luar biasa. Sebenarnya video ini sudah viral di TikTok, di mana-mana. Saya sendiri waktu nonton, ada bagian yang Agnes katakan bahwa, ya kadang-kadang Agnes juga salah. Hebat, saya akui ini orang. Dia akui bahwa dia juga berdosa. Tapi kalau sudah berdosa, Kristen tahu larinya kemana. Jangan jatuh dalam dosa atau bikin kesalahan. Lalu kita lari lagi dari Tuhan. Menjauh dari Allah. Datang cari Tuhan. Tunduk sama Tuhan. Datang ke hadiratnya. Karena kita tahu pemulihan datang dari pihak Tuhan bagi kita. Ya, kita tidak sempurna. Itu sudah pasti. Apa yang artis Agnes Mo katakan itu mutlak benar. Kesempurnaan itu terjadi setelah orang percaya di sorga seturut Ibrani 12 ayat 23. Roh orang benar menjadi sempurna itu di sorga. Di dunia ini kita sedang bergerak menuju sana. Kalau kita bisa kuat, kita bisa tetap setia, kita bisa tetap taat, kita bisa tetap berapi-api melayani Tuhan. Itu semua karena Tuhan bantu kita. Sebab Yohanes 15 ayat 5 bagian akhir Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow, saya sangat diberkati dengan video ini. Saya waktu lihat ini di TikTok, saya amankan videonya. Saya tunggu momen yang pas dan hari inilah waktunya saya memberikan respon saya terhadap kesaksian Agnes Mo gitu loh. Dia tidak takut apa-apa. Ya. Padahal ya ini Indonesia sekali lagi ya, banyak orang takut bersaksi Yesus. Tapi Agnes tidak takut dari dulu. Ya, ingat kita tidak menghina agama manapun. Tapi bagaimanapun nama ini harus diberitakan. Jangan malu, jangan takut. Pakai kesempatan yang ada. Bagi saudara yang malu, saya baca dulu firman Allah bagi kita supaya yang suka malu, malu berdoa di tempat umum, malu berdoa di kantor pakai nama Yesus. Saudara harus berani. Itu nama paling utama dunia akhirat itu. Markus 8 ayat 38. Firman Allah berkata, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ya, kalau saudara malu, Tuhan juga malu. Apalagi yang sudah level penakut,
Saya baca dulu buat yang penakut. Aduh, ini bahaya ini. Ini ada kaitan dengan poin pertama juga ya, dengan poin kedua tadi ya. Kesempatan yang ada itu harus berani beritakan Injil. Matius pasal 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Haleluya. Jadi jangan takut ya menyangkal, jangan takut mengakui Tuhan Yesus dan jangan pernah menyangkal dia. Gara-gara apa? Ya tidak boleh. Ya yang ketiga Agnes mau bilang, yang paling penting Agnes mau bilang, saya tidak akan hianati Yesus. Gara-gara cinta, gara-gara apapun. Bagaimana dengan saya dan saudara? Khususnya orang-orang muda. Ya, jangan pernah tinggalkan Yesus hanya gara-gara seorang laki-laki atau seorang perempuan. Jangan tinggalkan Yesus hanya gara-gara cinta. Jangan pacaran dengan orang beda agama. Apalagi menikah dengan orang beda agama. Kita sudah belajar ulang-ulang. Kita toleransi secara sosial. Ada orang beda agama di sekitar kita, di bangsa kita yang mengalami kesusahan. Kitalah yang harus membantunya. Tapi kita itu harus bedakan. Kalau saya pakai bahasa Kupan, beda bakawan dan bakawin. Kalau bakawan silakan. Bakawin dalam artian menikah, apalagi dimulai dengan pacaran sampai menikah, itu tidak dibenarkan. Ya, jadi teladani apa yang Agnes Mo lakukan, sekalipun dulu ada pemberitaan begini begitu dan Agnes Mo dalam video lengkapnya itu kalau saudara nonton di Indosiar atau di YouTube, di video yang lain yang lebih lengkap, di channelnya Indosiar lebih lengkap tentunya. Saya nonton dan dia bilang, ya saya pernah salah juga, pernah mengecewakan Tuhan. Tapi saya tidak akan mengkhianati Tuhan. Karena di saat saya jatuh, satu-satunya pribadi yang mengerti, yang tetap menerima hanya Tuhan Yesus. Dan itu benar, semua kita pernah jatuh. Tapi ketika kita kembali, kita merasakan jamahannya yang memulihkan kita semua. Amin, saudara-saudara. Saya yakin saudara orang percaya 100% setuju dengan Agnes Mo, setuju dengan poin-poin ini yang kita dapat dari seorang Agnes Mo. Jangan tinggalkan Yesus gara-gara apapun. Oke lah, pernah gagal, silakan, tapi bangkit. Sudahlah, masa lalu tetap masa lalu. Ya, kita tidak hidup untuk masa lalu. Kita harus maju terus untuk masa depan. Ingat ya, Yohanes 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat 15 dan 2 Korintus 6. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Tidak bisa. Ya, saudara tetap buat keputusan orang-orang muda. Cari pacar atau nanti menikah dengan orang satu iman. Jangan melawan Tuhan Allah. Ini hanya salah satu bagian firman Allah. Belum lagi yang Ulangan pasal 7 ayat 3 dan 4 dan sejumlah ayat lain. Terlalu banyak. Di dalam Nehemia, Salomo itu jatuh gara-gara perempuan-perempuan beda agama. Hati-hati. Ya. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, jangan takut kehilangan berkat, popularitas, pangkat, kedudukan. Ya, gara-gara nama Yesus. Justru beritakanlah nama itu. Itu nama sumber segala berkat. Memang waktu beritakan nama itu tantangan ada. Penderitaan ada, konsekuensi seperti itu ada. Tapi ingat, dia sumber segala berkat. Itu hanya ujian bagi kita. Apakah kita lebih mencintai dia atau lebih mencintai yang lain? Apakah kita lebih mencintai Yesus atau lebih mencintai diri kita, kenyamanan kita, perasaan orang, atau bagaimana? Pilihlah untuk memberitakan Yesus. Yang kedua, selagi ada kesempatan, seperti Agnes Mono, pakai kesempatan di muka umum. Dan itu sudah ulang-ulang. Dan jujur, kita yang diberkati dengan kehidupan Agnes,
yang selalu berani begitu. Kita rindu melihat lagi Agnes seperti itu, dan saya sangat bersemangat ketika melihat Agnes begitu bersemangat memberitakan Injil. Saya menjadi lebih tambah semangat. Jujur aja, dia salah satu artis yang dipakai Tuhan. Bukan artis biasa itu, bukan hanya prestasinya, Tuhan pakai dia betul-betul. Dan saya yakin ada banyak artis lain di Indonesia yang seperti dia, Ari Wibowo, Asmiranda, ya, dan lain sebagainya. Mereka luar biasa, berani bersaksi tentang Yesus. Diberkatilah artis-artis seperti ini. Ya, ayo pakai kesempatan yang ada, karena Yohanes 9 ayat 4, kita harus bekerja. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Yesus, selagi masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selagi masih hidup, selagi masih sehat, selagi masih muda, selagi masih kuat, selagi masih punya pengaruh, punya jabatan, punya popularitas, pakai itu menjadi peluang untuk memberitakan Injil. Dan yang ketiga, jangan tukar Yesus dengan apapun. Ya, sekalipun kita pernah salah, ayo bangkit, belajar untuk pegang Yesus di atas segala-galanya. Saya Pendeta Mel Atok, kiranya tanggapan saya terhadap video luar biasa yang memotivasi dan memberkati kita dari Agnes Mo itu mendatangkan sukacita dan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, sebarkan video ini, maju terus orang percaya di Indonesia, jadi berkat bagi bangsa kita, mengasihi semua orang, tetapi terutama kawan-kawan kita seiman, seturut Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati, Shalom.